Pada suatu sore yang gelap, sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di daerah pedalaman Jawa Barat memutuskan untuk menjelajahi sebuah gua yang konon memiliki cerita mistis yang beredar sejak lama. Gua Pamijahan, demikian namanya, terletak di sebuah lembah yang dikelilingi hutan lebat, jauh dari pemukiman. Dikatakan bahwa gua tersebut memiliki daya tarik yang tidak bisa dijelaskan, tetapi juga ada banyak cerita aneh yang mengelilinginya. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, Arif, Vika, Dani, Lila, dan Riko. Mereka adalah mahasiswa jurusan geologi yang tengah meneliti fenomena alam di sekitar wilayah Pamijahan. Berbekal peralatan modern dan tekad kuat untuk mengungkap misteri alam, mereka berangkat dengan penuh semangat. Namun, mereka tidak tahu bahwa petualangan mereka akan berubah menjadi sebuah perjalanan mengerikan yang akan menguji batas ketahanan fisik dan mental mereka. Sesampainya di kaki Bukit Pamijahan, suasana terasa semakin mencekam. Suara alam yang biasanya menenangkan, malah terdengar begitu sunyi. Pohon-pohon besar dan semak belukar menyelimuti jalan menuju gua, seakan menghalangi perjalanan mereka. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan, dengan harapan dapat menemukan hal-hal menarik untuk penelitian mereka. "Coba kalian lihat, itu pintu gua di depan sana," kata Arif sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar yang menutupi mulut gua. Pintu gua itu tampak sepi, namun ada sesuatu yang tidak biasa. Tanah di sekitar gua terlihat lebih gelap, dan ada jejak kaki yang tampak baru di tanah lembab. "Kenapa sepertinya gua ini begitu terisolasi?" tanya Vika, merasa sedikit cemas. "Gua ini sudah lama tidak dibuka untuk umum. Warga setempat selalu menghindari daerah ini karena cerita-cerita yang beredar," jawab Dani, yang sudah sering mendengar tentang keberadaan gua Pamijahan. Mereka semua melangkah masuk, mengikuti jalur yang terbuat dari batu dan dinding gua yang lembab. Ketika cahaya senter menyentuh dinding gua yang licin, mereka mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Semakin mereka berjalan, semakin gelap dan semakin sempit jalur yang mereka lewati. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, bersama gemericik air yang mengalir entah dari mana. Namun, ada satu suara lain yang terdengar samar. Seperti bisikan angin yang menderu melalui celah-celah batu, menciptakan suara tak teridentifikasi yang menggema di sekitar mereka. "Ada yang aneh, kan?" tanya Riko, suara cemas terdengar jelas dalam nada bicaranya. Semakin dalam mereka memasuki gua, semakin jelas mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Lila, yang berada di paling belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya. Sesekali dia menoleh, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Saat itulah mereka melihatnya. Di ujung lorong, sebuah cahaya samar tampak melintas. Vika yang melihat pertama kali segera menarik perhatian teman-temannya. "Ada apa itu?" teriak Vika. Semua mata mengikuti arah pandangannya, dan mereka melihat cahaya tersebut menghilang ke dalam kegelapan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. "Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena itu," kata Dani, berusaha meredakan ketegangan. "Itu pasti hanya pantulan cahaya dari batunya." Namun, Riko tidak bisa menahan rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. "Kita harus keluar dari sini," ujarnya, menahan nafasnya yang mulai semakin berat. Namun, Arif menyarankan untuk terus maju. "Kita sudah di sini. Ada sesuatu yang ingin kita temukan," katanya. Mereka terus berjalan, semakin dalam dan semakin jauh dari pintu masuk gua yang kini hampir tak terlihat lagi. Semakin lama mereka melangkah, semakin gelap pula suasana di sekitar mereka. Dan tiba-tiba, seakan di luar kendali mereka, salah satu batu besar di gua itu terjatuh dan menghalangi jalan mereka. "Pasti ada yang salah," kata Lila dengan suara bergetar. "Kita harus keluar." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara keras yang mengerikan menggema dari kedalaman gua. "Ada sesuatu di sini bersama kita," teriak Vika. Sebuah bisikan yang tak bisa dimengerti terdengar samar-samar di telinga mereka. Ketegangan mulai memuncak. Mereka merasa seolah-olah sedang dipantau oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan di saat itulah, petualangan mereka benar-benar dimulai. Mereka berdiri kaku, terdiam sesaat, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bergerak.
Suasana gua yang sunyi itu seolah menekan pikiran mereka, membuat setiap langkah menjadi lebih berat dan penuh ketegangan. Bisikan samar-samar yang terdengar sebelumnya semakin jelas, seakan berasal dari kedalaman gua yang lebih gelap. "Apa itu?" tanya Lila dengan suara bergetar. Namun suaranya teredam oleh gema yang datang entah dari arah mana. Vika mencoba menenangkan dirinya, namun tubuhnya gemetar. Mungkin itu hanya suara angin, atau mungkin gema suara kita yang terpantul. Namun, Arif, yang selalu tenang dan rasional, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan suara angin. Ini bukan gema. Ada yang mengawasi kita. Saat itu, sebuah suara keras terdengar dari belakang mereka. Batu-batu kecil di lantai gua terguling, dan mereka semua langsung berbalik. Dalam kegelapan, hanya sinar senter yang tampak samar menyorot ke arah mereka. Tidak ada apa-apa yang tampak jelas, tetapi mereka merasa kehadiran sesuatu yang tidak terlihat semakin dekat. "Sudah cukup," kata Dani, wajahnya mulai pucat. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Namun, saat mereka berbalik dan melangkah menuju pintu keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan yang mereka lalui tampak berubah. Setiap langkah yang mereka ambil, lorong gua semakin memanjang, seakan tidak ada ujungnya. Mereka berputar-putar, mencoba kembali ke jalur yang mereka kenal, namun tidak ada yang tampak seperti jalan keluar. "Kenapa gua ini seperti berputar?" tanya Riko, suaranya bergetar karena panik. "Jangan panik," kata Arif, berusaha tetap tenang. "Kita pasti bisa keluar. Kita cuma perlu tenang." Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin mereka terperangkap dalam lorong-lorong sempit yang terasa semakin gelap dan mencekam. Suara langkah mereka terdengar seperti berbaur dengan bisikan-bisikan halus yang datang dari dalam gua. "Ada sesuatu yang salah. Rasanya semakin aneh di sini," kata Lila dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari kedalaman gua. Gua itu bergetar seakan ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat di bawah tanah. Batu-batu besar jatuh, dan salah satu batu di dinding gua terlepas, menghalangi jalan mereka. Mereka semua terkejut, dan Vika langsung jatuh ke tanah, hampir terjerembab ke jurang yang tiba-tiba terbuka di bawahnya. "Vika!" seru Dani, panik, sambil meraih tangan Vika yang terulur ke atas. Setelah berhasil menarik Vika kembali, mereka segera berdiri dan melihat jurang yang menganga itu. Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka tidak tahu berapa dalam jurang itu, tapi yang mereka tahu adalah bahwa mereka hampir kehilangan nyawa mereka. "Tidak ada jalan keluar," teriak Riko, matanya lebar karena ketakutan. "Ada satu-satunya cara," kata Arif, yang sekarang lebih serius dari sebelumnya. "Kita harus mencari pusat gua ini. Dulu ada cerita tentang sebuah ruang yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, dan siapapun yang mencoba mencari tahu tentang gua ini akan terperangkap selamanya." Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Arif. Setelah berjalan lebih jauh ke dalam gua, mereka menemukan sebuah pintu batu yang tertutup rapat. Di atas pintu itu terdapat ukiran-ukiran yang sangat tua, hampir sulit terbaca. Namun di bawah ukiran itu ada sebuah tulisan yang tampak jelas. "Pintu ini hanya akan terbuka dengan darah," kata Vika, membaca tulisan itu dengan terbata-bata. Semua orang terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, bisikan yang tadi mengganggu mereka kembali terdengar, kali ini lebih keras dan semakin jelas. Suara itu seperti berasal dari kedalaman gua, semakin mengarah ke mereka. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang menghampiri mereka, sangat dekat. "Buka pintunya!" teriak Dani dengan terburu-buru, ketakutan luar biasa. Arif, meskipun ragu, akhirnya memutuskan untuk mencoba membuka pintu itu. Tanpa pilihan lain, dia melangkah maju dan menekan tangan kanannya ke ukiran batu di atas pintu tersebut. Begitu telapak tangannya menyentuh batu, seketika itu juga pintu itu bergerak perlahan, mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Seperti mengundang mereka untuk masuk lebih dalam. Begitu pintu terbuka, mereka memasuki sebuah ruangan yang sangat luas. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah altar batu besar dengan beberapa benda ritual yang sudah lapuk. Namun,
Yang paling mencolok adalah sebuah guci besar yang terbuat dari emas, yang terlihat sangat tua. Vika yang pertama kali mendekati guci itu, merasa ada sesuatu yang menariknya. Ini bukan guci biasa, katanya. Ada sesuatu di dalamnya. Dia mengangkat penutup guci, dan saat penutup itu terbuka, sebuah suara keras yang menggema terdengar, seolah-olah sesuatu yang besar dan mengerikan terbang keluar dari dalam guci tersebut. "Ada apa ini?" teriak Riko, mundur dengan cepat. Dari dalam guci itu, sebuah bayangan hitam besar mulai muncul. Bentuknya tidak jelas, namun bisa dirasakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, bayangan itu melompat ke arah mereka, membuat semuanya terjatuh ke tanah. Mereka berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi sepertinya bayangan itu mengikuti mereka. Mereka terperangkap dalam gua tersebut, dan bayangan yang mereka lihat terus mengejar mereka. Masing-masing dari mereka merasa sangat cemas dan ketakutan, tapi mereka tahu satu hal, mereka harus mencari cara untuk keluar hidup-hidup. Mereka semakin terhimpit dalam gua, semakin terperangkap dalam labirin lorong sempit dan ruang-ruang gelap yang dipenuhi dengan bisikan tak terhingga. Ketika mereka kembali ke ruang yang tadi mereka lewati, semua terlihat berbeda. Batu-batu yang dulu diam sekarang bergerak perlahan, seolah-olah gua ini memiliki kehidupan sendiri. Suasana semakin mencekam, dan tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka bisa keluar dari tempat ini. Sebuah perasaan aneh muncul, bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka. Saat itulah mereka menyadari bahwa gua Pamijahan bukan hanya sekadar gua biasa, tetapi sebuah tempat yang penuh dengan kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan terjebak semakin memuncak saat bayangan hitam itu mengejar mereka lebih dekat. Setiap kali mereka berpaling, bayangan itu muncul di sudut-sudut gelap, bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Rasa takut yang semakin membekap membuat mereka hampir tak bisa berpikir jernih. Satu-satunya keinginan mereka adalah keluar dari gua ini secepat mungkin. Tapi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Setelah beberapa langkah, mereka kembali ke sebuah ruang yang familiar. Namun kali ini suasananya sangat berbeda. Dinding gua yang tadi kokoh tiba-tiba berubah, tampak lebih rapuh dan berlumut, seakan terpengaruh oleh kehadiran entitas tak kasat mata. Gua ini terasa lebih besar dari sebelumnya, namun lebih sempit di beberapa bagian, membuat mereka kesulitan bergerak. "Apa yang terjadi dengan gua ini?" tanya Lila, suaranya tersekat ketakutan. "Sepertinya gua ini berubah, seperti hidup," jawab Arif dengan napas terengah-engah, matanya memandang sekeliling dengan cemas. "Ada yang aneh di sini. Kita harus menemukan cara keluar." Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, Vika mendapati sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah patung batu yang sangat tua berdiri tegak di tengah lorong, menatap mereka dengan mata kosong yang tampak hidup. Patung itu menggambarkan seorang lelaki tua dengan jubah yang sangat detail. Namun ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang ekspresinya. "Lihat itu," Vika menunjuk, suaranya bergetar. "Patung itu mengawasi kita." Mereka semua terdiam, dan secara bersamaan memandangi patung tersebut. Mata patung itu seolah mengikuti gerakan mereka, seakan ada kekuatan yang membuatnya hidup. Hati mereka semakin dipenuhi rasa cemas yang mendalam. "Tidak mungkin," kata Dani, mencoba menenangkan diri. "Itu hanya ilusi. Cuma patung biasa." Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perlahan, tubuh patung itu mulai bergerak. Di tengah kegelapan, mereka bisa melihat jari-jari patung itu bergerak sedikit demi sedikit. Hidungnya tampak menghirup udara, dan lidahnya menjulur keluar dengan suara berdecit yang menusuk telinga. "Tidak, itu tidak mungkin," teriak Riko, mundur cepat. Namun, patung itu sudah bergerak lebih dekat. Dengan setiap langkahnya, ruang di sekitar mereka terasa semakin sempit, dan hawa dingin semakin menusuk. Mereka merasakan kehadiran entitas lain yang tidak kasat mata, yang seolah mengintai mereka di setiap sudut gua. "Jangan biarkan patung itu mendekat," seru Arif dengan suara tegas. "Kita harus segera keluar dari sini." Namun, saat mereka berbalik untuk berlari, mereka terhenti. Jalan yang mereka lalui sebelumnya telah berubah,
sekarang penuh dengan batu yang menggulung dan menutup akses keluar mereka. Ini tidak mungkin. Dani berteriak, merasa terperangkap. Gua ini kini seolah-olah menutup jalan keluar mereka. Tak ada jalan yang jelas. Setiap lorong terasa mengarah pada kegelapan yang lebih dalam. Tak ada arah yang pasti. Setiap gerakan hanya membawa mereka lebih jauh ke dalam jantung gua yang tak kasat mata ini. Arif, kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Vika hampir menangis. Matanya berputar mencari jalan keluar yang tak kunjung ada. Tiba-tiba, sebuah suara menggema, lebih keras dari bisikan sebelumnya. Suara itu terdengar seperti desisan, namun juga mirip dengan suara manusia yang mengerang. Itu datang dari seluruh arah, bergema dengan gelap yang menyelimuti gua. Ada yang datang. Suara itu berbicara pelan dan berat, seolah-olah berasal dari bawah tanah. Mereka semua membeku, terdiam. Ada sesuatu yang sangat besar, sangat gelap, yang mulai mengalir dari kedalaman gua. Sebuah kekuatan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Mereka bisa merasakannya, sesuatu yang terbangun di bawah tanah, dan semakin mendekat. Apakah ini yang disebut dengan misteri Gua Pamijahan? Tanya Arif dengan suara serak. Matanya melirik ke teman-temannya yang tampak sangat ketakutan. Lila yang terisak mulai berbicara, kita harus menemukan titik pusat gua ini. Dulu, ada cerita yang mengatakan hanya dengan mengungkap rahasia gua, kita bisa keluar. Namun, dengan setiap kata yang diucapkan, mereka merasa semakin terperangkap. Gua itu bukan hanya sebuah gua biasa, tapi lebih seperti entitas hidup yang mencekam. Jalan keluar seakan menghilang setiap kali mereka mencoba untuk menemukan jalan yang benar. Mereka kembali menelusuri lorong-lorong gelap itu, semakin jauh, semakin mendalam, hingga mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Di tengah ruangan itu ada sebuah meja batu. Di atasnya terdapat sebuah buku besar dengan tulisan yang hampir tidak terbaca. Vika yang pertama kali mendekati meja itu merasakan sebuah energi yang sangat kuat. Ini dia, bisiknya. Ini mungkin yang kita cari. Arif mendekat, membaca tulisan pada halaman-halaman buku tersebut. Namun, begitu membaca beberapa kata, tubuhnya terhuyung, hampir terjatuh. Apa yang terjadi? Tanya Dani, ketakutan. Arif menggenggam kepalanya. Ini bukan buku biasa. Ini adalah kumpulan doa dan kutukan kuno. Namun, sebelum mereka bisa memahami lebih dalam, sebuah suara besar terdengar dari dalam gua, sangat menggelegar, seolah mencabik-cabik udara. Pulang, atau tetap tinggal selamanya. Itu adalah suara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara yang seolah datang dari alam lain, dari kedalaman bumi yang lebih tua dan lebih gelap daripada apapun yang mereka ketahui. Ketegangan memuncak. Gua yang sebelumnya terasa sunyi, kini seperti hidup, penuh dengan suara dan energi yang sulit dijelaskan. Mereka berada di ambang kebingungan, terperangkap dalam ruang yang semakin terasa tidak wajar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa keluar hidup-hidup atau terperangkap selamanya dalam kegelapan yang semakin pekat? Suara yang menggema itu seakan membangkitkan kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang mendalam di dalam gua. Suara itu terus berulang, semakin keras, semakin mencekam, seakan peringatan bagi siapapun yang berada di dalam gua. Kekuatan itu datang dari tempat yang lebih tua daripada waktu, dan sepertinya tak ada jalan keluar dari sini. Setidaknya tidak sebelum mereka menemukan jawaban dari misteri ini. Mereka semua terdiam, memandang Arif yang masih memegang buku itu dengan wajah pucat. Vika mendekat, menggenggam tangan Arif dengan lembut. Ada apa dengan buku ini? Tanya Vika dengan suara pelan, berusaha menenangkan diri di tengah kecemasan yang melanda. Arif menghela napas panjang, matanya masih tertuju pada halaman-halaman buku yang terbuka. Ini bukan hanya sekadar buku. Ini berisi tentang sejarah gua ini, tentang kekuatan yang terkubur di dalamnya. Dulu, ada ritual kuno yang dilakukan di gua ini. Mereka yang mencoba memasuki gua ini tanpa memahami aturan dan ritualnya, mereka akan terperangkap di sini, terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar manusia. Dani yang berada di belakang Arif menatapnya dengan cemas.
Tapi kita tidak tahu ritual apa yang dimaksud, kan? Arif menunduk, mencoba membaca lebih jauh tulisan itu. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Buku ini berbicara tentang pembukaan gerbang yang tertutup ribuan tahun lamanya. Hanya ada satu cara untuk membuka jalan keluar, tapi itu membutuhkan pengorbanan. Lila yang masih memegang senter di tangannya menyinari ruang tersebut, matanya melirik ke arah batu besar yang ada di belakang mereka. Apakah ini yang dimaksud dengan pengorbanan? Seperti darah, atau mungkin bukan itu, potong Arif dengan suara serak. Pengorbanan di sini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Hanya mereka yang bisa memahami kekuatan gelap di dalam gua ini yang bisa keluar. Tapi harus ada yang bersedia untuk meninggalkan segalanya. Ketegangan semakin terasa. Mereka tidak tahu harus percaya pada apa. Apa yang ada di dalam gua ini? Dan mengapa gua ini seolah-olah hidup? Seolah-olah punya keinginan sendiri untuk menjaga mereka tetap terperangkap di sini? Sementara mereka masih mencerna semua yang baru saja didengar, sebuah suara kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Ini bukan bisikan. Itu seperti teriakan marah yang berasal dari kedalaman gua. Tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar. Suara itu menggema, semakin mengerikan. Mereka semua menoleh ke belakang, ke arah lorong yang mereka lewati tadi. Sesuatu bergerak dengan cepat, bergerak dari bayang-bayang gua, mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka bisa merasakan sesuatu yang sangat besar mengalir di udara, seakan menekan mereka. Semuanya terdiam, dan pandangan mereka tak bisa lepas dari bayangan yang semakin jelas. Lila menggenggam tangan Riko, sementara Vika berpegangan pada Dani. Mereka semua merasa tubuh mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka. Mereka terjebak di dalam kekuatan yang tak bisa mereka lawan, sesuatu yang ada jauh di dalam gua ini, yang menginginkan mereka tetap tinggal. Ini sudah terlalu jauh, kata Dani dengan tegas. Kita harus melakukan sesuatu, atau kita akan terperangkap selamanya. Arif mengangguk, tampaknya ada pemahaman baru yang mulai tumbuh di benaknya. Kita harus menghentikan ritual ini. Jika kita tidak menghadapinya, kita akan menjadi bagian dari kekuatan ini selamanya. Vika memandang Arif dengan mata penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Bagaimana kita bisa menghentikan ini? Arif mengambil napas panjang, menutup buku itu. Ada satu cara untuk membuka gerbang, tapi itu membutuhkan keberanian. Kita harus menemui inti dari gua ini, di mana kekuatan itu berdiam. Hanya dengan menghadapinya, kita bisa mengakhiri semuanya. Tetapi kita harus siap dengan pengorbanan itu. Tiba-tiba, bayangan gelap yang mereka lihat sebelumnya muncul di hadapan mereka. Kali ini, bayangan itu jauh lebih jelas. Hampir seperti sosok manusia yang membelalak dengan mata merah menyala. Itu adalah bentuk fisik dari entitas yang ada di dalam gua, dan mereka bisa merasakannya semakin mendekat. Semua orang terdiam, tubuh mereka kaku, seolah tidak bisa bergerak. Tapi Arif, dengan tekad yang semakin bulat, melangkah maju. Kita harus pergi ke pusat gua sekarang juga. Jika tidak, semuanya akan berakhir buruk bagi kita. Dengan langkah yang berat, mereka mulai berjalan ke arah kedalaman gua. Setiap langkah terasa lebih sulit, dan setiap detik yang berlalu seakan membawa mereka semakin jauh ke dalam dunia lain, ke dunia yang penuh dengan kekuatan tak terlihat yang mengintai mereka. Namun, ketika mereka sampai di pusat gua, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sebuah suara tiba-tiba menggema, lebih keras dari sebelumnya. Selamat datang, di tempat yang tidak akan pernah kalian tinggalkan. Suara itu berkata dengan suara yang berat dan mengancam. Semua orang terdiam, tetapi Arif tidak mundur. Kami tidak akan terperangkap. Kami akan mengakhiri ini. Dia melangkah ke pusat gua, menuju sebuah altar batu yang besar, tempat kekuatan itu berdiam. Begitu Arif menyentuh altar tersebut, sebuah cahaya gelap tiba-tiba menyelimuti gua, mengaburkan pandangan mereka. Bayangan gelap itu mendekat, tetapi kali ini, mereka bisa merasakannya. Kekuatan yang menahan mereka terhimpit di dalam gua ini. Ketika cahaya gelap itu semakin menyelimuti mereka,
Rasa dingin yang luar biasa merayap ke seluruh tubuh mereka. Namun, dengan keberanian yang masih tersisa, mereka berjuang untuk melawan kekuatan itu. Semuanya terdiam, terjebak dalam kegelapan, ketika akhirnya, satu suara terdengar sangat jelas di telinga mereka. Pilihlah, hidup atau mati. Cahaya itu semakin menyilaukan, dan bayangan gelap yang mengancam mereka kini tampak semakin besar, semakin kuat, semakin tak terkendali. Namun, mereka tahu satu hal, untuk bisa keluar dari gua ini, mereka harus menghadapi kegelapan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka harus memilih, meninggalkan segalanya atau mengorbankan diri mereka untuk menghentikan teror yang mengerikan ini. Mereka semua menatap satu sama lain, menyadari bahwa keputusan mereka akan menentukan hidup atau mati. Dengan tekad yang bulat, mereka menghadapinya, tahu bahwa misteri Gua Pamijahan akan selalu terukir dalam ingatan mereka sebagai petualangan yang menakutkan, namun penuh pembelajaran yang tak terhingga. Dan saat cahaya itu menghilang, mereka tahu bahwa mereka berhasil keluar dari kegelapan, tapi dengan harga yang harus dibayar. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka cerita seru dan penuh misteri. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat kalian. Jadi silakan tulis komen di bawah untuk berbagi pemikiran atau ide-ide lainnya. Terima kasih sudah mendukung, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.